dalam hal ini adalah tentang azan. Tadi saya lihat dan saya baca lagi ada 21 bahasan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada malam hari ini. Baik, yang pertama, al-adzan huwa al-i'lamu bidukhuli waqtis sholati bi alfadhin makhsusatin. Ini definisinya. Adzan itu adalah pemberitahuan, pengumuman bahwa waktu sholat telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamul anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempatan untuk melakukan sholat jamaah di masjid ini, sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah yang lain yang kita tidak bisa atau tidak sanggup untuk menghitungnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan Ramadan, kita melewati juga bulan Syawal. Apa yang kita abadikan atau kita istiqomahkan, kita langgengkan, kita jaga terus untuk menjaga amal ibadah kita pada waktu Ramadan, capaian kita berupa ibadah, berupa taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, juga taubat kepada Allah, itu semuanya apa yang kita raih ketika Ramadan. Nah, di antaranya untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga diri kita semuanya, ya, lahir batin itu, juga menjaga muamalah kita dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika ada peningkatan bulan Ramadan, terus kemudian kita jalani pada bulan Syawal, nah mari kita jaga itu. Ada yang menjaganya dengan puasa, mendapatkan kenikmatan, kesehatan dengan puasa. Maka ketika ingin mendapatkan apa yang didapatkan pada Ramadan dengan puasa, maka tetaplah puasa. Makanya ada puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian ada puasa Senin dan Kamis. Jadi pengalaman ini saya menjalani itu, misalnya puasa, suatu ketika puasa, seakan kita nostalgia lagi ketika pada waktu puasa. Amarah kita jaga. Jadi masuk puasa-puasa marah-marah, nah, itu teringat lagi ketika Ramadan. Dan juga berpengaruh pada keluarga kita. Tahu saya misalnya puasa, istri atau anak, oh iya puasa.
Terus kemudian ikut juga puasa. Alhamdulillah bisa diikuti juga. Nah, bahkan anak saya yang kecil itu, ini saya bukan ini ya tahadus apa namanya, bukan, mudah-mudahan bukan ria ya. Kemudian ikut puasa, saya ingin puasa juga. Nah ini mengajak tapi dengan perbuatan. Juga kita dengan puasa itu menjaga hubungan kita, ya omongi dijogo karo tonggone, karo koncone. Terjaga pada hari itu seperti ketika pada waktu Ramadan. Nah, kemudian qiyamul lailnya kadang juga kita diingatkan. Nah, intinya juga mencari ilmu, thalabul ilmi ya. Thalabul ilmi ketika Ramadan itu sudah tinggal milih dan menjalani aja. Baik. Nah, oleh karena itu kalau para sahabat itu ya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bahwa antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, apabila kualitas Jumatnya terjaga, nasihatnya khotib itu kita jaga selama 1 minggu itu, sampai kita ketemu dengan khotib lagi mendengarkan nasihatnya, itu akan dijaga. Demikian juga antara Ramadan dengan Ramadan tahun berikutnya ada juga dijaga dengan kita melakukan upaya dengan puasa, dengan ibadah yang lain. Baik. Di antaranya ini adalah thalabul ilmi. Alhamdulillah kita bisa meneruskan program kita untuk mengkaji di antara sebagian ilmu Allah, ilmu syariat, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan, dan tata cara di antaranya tata cara ibadah. Ini di sini nanti ibadah mahdhah. Dalam hal ini adalah tentang azan. Tadi saya lihat dan saya baca lagi ada 21 bahasan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada malam hari ini. Baik, yang pertama, al-adzan huwa al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusatin. Ini definisinya. Adzan itu adalah pemberitahuan, pengumuman bahwa waktu sholat telah masuk setiap 5 waktu. Baik. Terus kemudian dengan lafadz yang khusus, lafadz yang sudah ditentukan. Ya, seperti yang kita dengar adzan itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, fadluh warada fi fadlil adzan wal muadzinin ahaditsun katsiratun nadhkuru ba'daha fi mayali. Pertama, fadilahnya adzan dalam kondisi hadir maupun safar, dalam di negeri sendiri atau di kampung sendiri maupun dalam keadaan bepergian jauh. Bahkan bepergian jauh pun juga apabila ini bagi orang ini ya, sekarang kalau di negeri Arab itu penggembala kambing atau di Sohrok itu Sahara. Jarang kalau di Indonesia ada Sahara, itu jarang. Terus ada tapi di Malang Selatan saya ceritakan, atau di Trenggalek, di gunung. Orang pergi ke Tegal itu bawa pakaian, bawa tas, bawa perlengkapan untuk nginep. Di sana ada gubuk. Nah, ketika dia nginep di gubuknya tersebut, walaupun sendirian, itu juga ketika masuk waktu adzan, waktu sholat itu dianjurkan untuk adzan. Ketika waktu sholat. Di Malang Selatan juga demikian, ada yang seperti itu, jauh karena jauh ininya tempatnya. Terus kemudian keutamaan orang-orang yang adzan. Baik, pertama dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di akhirat nanti disebutkan bahwa orang yang muadzin itu lehernya panjang. Nah ini nggak bisa menggambarkan, maksudnya lehernya panjang, terus fadilahnya dengan leher panjang, gimana? Ada nggak yang
punya kelebihan leher panjang terus kemudian tetapi baik, ini mungkin barangkali bagian dari ini gambar di surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala yakhturu fi qalbi basyarin. Ya, jadi kita nggak bisa menganukan apa namanya, membayangkan bagaimana sih kelebihan dengan leher panjang di akhirat nanti. Baik. Sudah, kemudian yang ketiga ya, sababu masyru'iyatihi, ya, sebab diajarkan atau disyariatkan adzan. Syuri'al adzanu fi sunnati al-ula minal hijrah, fi sanatil ula minal hijrah. Pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu disyariatkan adzan. Salatnya menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ya, masih Baitul Maqdis. Baik. Terus wa kana sababu masyru'iyatihi lima bayantuhu aw lima bayanathu al ahaditsul atiyah. Baik. Ini saya baca. Wa an Abdullah ibnu Abdurrabbih qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi liyadriba bihi an-nasa minal jam'i lis-shalat. Pertama kali Rasulullah itu memerintahkan supaya diambil lonceng, dipukul, kemudian ketika waktu sholat, mau sholat, sudah masuk waktu sholat zuhur, dipukullah lonceng. Pertama, walaupun Rasulullah tidak suka. Karena apa? Karena menyerupai Nasrani. Ya, ini tetap di gereja itu kan ada loncengnya. Itu bagian dari syiarnya Nasrani. Rasulullah tidak mau. Demikian juga ada beberapa syariat waktu itu ya. Menghadap ke kiblatnya Masjidil Aqsa itu juga apa yang dilakukan oleh Yahudi. Dan Rasulullah dalam ayat ini, bahkan dalam ayat sebelumnya, seringkali menengok ke langit. Suatu ketika terus kemudian mengharap bisa menghadap kiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ini ketika di Madinah. Nah, ketika di Mekah bagaimana? Nah, ketika di Madinah itu, ketika di Mekah, Rasulullah itu bisa menghadap kiblat sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi dibuatlah di belakangnya ini Masjidil Aqsa itu, kalau di sini ya, di sana di barat semua ya. Baik. Ya, diupayakan bisa menghadap di belakangnya Ka'bah, kemudian Ka'bah di depannya, sekaligus lurus ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika di Madinah, itu dilakukan oleh Yahudi yang kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Terus kemudian turunlah ayat, kemudian sampai sekarang diabadikan dengan Masjid Qiblatain. Nah, itu peninggalan Rasulullah ketika menghadap ke Masjidil Aqsa. Baik. Terus kemudian ini pertama, wa fi riwayatin wa huwa karihun li muwafaqatihi lin nasara. Baik. Terus kemudian ini Abdullah ibnu Abdurrabbih menceritakan ini, ya, ketika Rasulullah memerintahkan untuk ditabuh lonceng, kemudian walaupun Rasulullah tidak suka, tawafi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Saya mimpi di dalam tidur saya itu, saya berjalan bersama-sama dengan seseorang yang membawa lonceng di tangannya. Faqultu lahu, saya tanya kepadanya, ya Abdullah, atabi'u an-naqus, loncengnya dijual ya? Dijual enggak loncengnya? Kemudian, qala madza tasna'? Lu ngapain kamu? Apa yang kamu buat dengan bihi? Madza tasna'u bihi? Mau apa dengan lonceng ini? Mau apa? Kamu apakan? Qala faqultu nad'u bihi ila sholati. Akan saya pakai untuk saya pukul untuk mengumumkan pada sudah masuk waktu sholat. Qala
afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Maukah engkau aku tunjukkan untuk mengajak orang melakukan sholat dan mengumumkan bahwa mau sholat dengan perbuatan yang lebih baik daripada memukul lonceng. Faqultu lahu bala, iya mau saya. Qala taqulu Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adzan, bunyi adzan itu. Nah, kemudian walama baik saya teruskan ini sampai terakhirnya. Nah, kemudian ini setelah adzan, thumma istakhara ghairu ba'idin, thumma qala, setelah selesai la ilaha illallah, tidak lama setelah itu dia ngomong begini. Qala yaqulu taqulu idza uqimat as-shalat, ketika sudah mau didirikan salat, ketika qomat salat, engkau katakan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, azan sekaligus qomatnya diajarkan oleh orang dalam mimpinya. Nah, kemudian falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW. Kemudian pada harinya ketika saya sudah bangun, saya datang kepada Nabi. Fa akhbartuhu bima ra'aitu faqala. Aku ceritakan apa yang saya lihat di dalam tidur tersebut, kemudian beliau bersabda, "Innaha ru'ya haqqin." Bahwa itu mimpi yang benar, itu mimpi betul, nggak salah itu, bukan dari syaitan, bukan dari itu adalah benar dari inna ru'ya haqqin insyaallah, itu menurut apa yang dimaui Allah itu adalah benar insyaallah, ya. Fakum ma Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita fal yu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Udah, kamu pergi ke Bilal, ajarkan, fa'alqi alaihi, ya, sampaikan ini tadi, fa'alqi alaihi ma ra'aita, saya engkau lihat dalam terjun tadi, ceritakan dan sampaikan, dan supaya dia menyeru fa'al yu'adzin bihi, supaya dia dengan melakukan adzan dengan lafaz-lafaz yang kau ajarkan tersebut, fa innahu anda sautan minka, nah, karena dia itu lebih keras suaranya daripada suaramu. Baik. Faqumtu ma'a Bilal faja'altu alqihi alaihi wa yu'adzinu bihi qala fa sami'a bidzalika. Baik. Setelah itu saya datang ke Bilal, saya ajari untuk dengan lafaz-lafaz tersebut. Qala, kemudian fasami'a, dia mendengarkan, ya. Fasami'a bidzalika, ya. Ya, qala Abdul Rabbi tadi mengatakan bahwa fasami'a bidzalika Umar mendengar suaranya Bilal dengan azan yang diajarkan oleh orang tadi, oleh Abdullah ibnu Abdul Rabbi. Wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu yaqulu, dia dengarkan di rumah, dengar itu, kemudian ridanya, serbannya itu disinjingkan, terus pakai cepat, segera bergegas, ya, bergegas, ya, jinjing dan udah sampai lari ke masjid. Kemudian yaqul walladzi ba'atsaka bil haqqi laqad ra'aitu mithlama alladzi ara. Sungguh saya juga mimpi sebagaimana yang kau lihat dalam mimpi. Nah, dan ini dibenarkan oleh Rasulullah, kemudian dijadikan tuntunan. Nah, ini di dalam hadis disebut dengan hadis takriri, ya. Takriri atau ikrar, penetapan dari Rasulullah, bukan dari beliau, dari orang lain, kemudian ditetapkan ini benar, pakailah ini. Itu sunnah takririyah atau hadis takriri. Sunnah takririyah itu seperti itu. Banyak diantaranya ketika perang Badar, ya pernah ya cerita perang Badar itu, musyawarah mana kita tempat yang lebih baik. Ada seorang sahabat yang menasihati jangan di sini, karena perang itu, tanya dulu, ini
tempat di sini itu perintah dari Allah, wahyu atau gimana? Atau dari engkau Muhammad, ya Rasulullah? Ini dari saya. Kalau bukan perintah dari Allah, maka menurut saya di tempat yang lebih baik di sana, tempatnya sumber air, nah, dia sumur. Nah, kemudian pindah di tempat sumur. Nah, itu adalah takriri atau hadis takriri atau sunnah takririyah. Ditetapkan oleh Rasulullah, usulan dari sahabat. Baik, tata caranya ada 1, 2, 3. Baik, sudah yang sudah matur aja, yang sudah ini ada beberapa tata cara. Kalau nanti dengar misalnya lafadznya, salah satunya diantaranya adzan itu ya baik, ya mungkin di sini nggak pernah lah, nggak terjadi. Ada yang 17 kali, 17 lafadz. Ini ada 3 ini. Sudah kita lewati aja, mungkin yang lebih penting. At-tathwib yang kelima. Tathwib itu adalah membaca as-salatu khairum minan naum ketika waktu subuh. Wa huwa yaqula fi adzan subhi ba'dal hayya 'alataini, yaitu hayya 'alas shalah, hayya falah, as-salatu khairun minan naum. Kemudian yang keenam, kaifiyatul iqamah. Warada lil iqamati kaifiyatin salatah, juga ada 3 macam. Ada yang pertama, ada yang seperti adzan ketika membaca Allahu Akbar, juga diulang lagi Allahu Akbar. Ketika membaca syahadat juga demikian, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persis seperti adzan. Ya. Baik. Terus kemudian yang kedua, persis seperti adzan, tetapi ketika baca qad qamatis shalah hanya sekali. Baik. Ada 3, baik. Terus kemudian yang ketiga, adzikru indal adzan. Yustahabbu liman yasamil muadzin ayyaltazima dzikra al-ati. Jadi membaca itu menirukan Allahu Akbar, juga menirukan Allahu Akbar. Baik. Itu dianjurkan. Nah, ini orang yang adzan, bagaimana menirukan adzan? Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Nah, disebutkan orang yang menjawab adzan itu semua orang ketika dalam keadaan suci maupun najis, dalam keadaan junub juga dianjurkan menjawab adzan, kecuali 2, yaitu ketika orang dalam WC, ketika buang air kecil atau besar, itu tidak dianjurkan untuk menjawab adzan. Dan ketika jima, sudah sampai kesiangan dengar adzan, ya, kalau subuh ya misalnya. Baik, terus kemudian ini yang ke berapa ini? Masih ke-7 zikir. Terus kemudian yang ke-8, ad-du'a ba'dal adzan. Juga dianjurkan untuk membaca doa, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah ati nabiyina ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wal fadilata wa ba'ats maqama mahmudan ladzi wa'adah in sampai di situ wa'adah, ya. Innaka la tukhliful mi'ad, itu tidak bagian dari itu. Nah, ini disebutkan di sini ya. Innaka la tukhliful mi'ad, tidak bagian dari rangkaian doa setelah adzan. Baik, itu yang ke-8. Yang 9, adzikru indal iqamah. Zikir juga ketika iqamah itu juga dianjurkan untuk menjawab juga. Tapi karena cepat ya, nah, barangkali nggak sempat. Nah, terus kemudian ketika baca qad qamatis shalah, aqamahullahu wa adamaha. Ini aqamahullahu wa adamaha. Baik. Kemudian juga ketika mendengar hayya 'alas shalah juga menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika menjawab hayya 'alal falah juga demikian. Baik.
Yang ke-10, ayam bagi ayakuna alaihi al-muadzin. Disunatkan seorang muadzin itu yang pertama dalam keadaan tidak mengambil upah. Bagaimana di negara atau yang menggaji? Ini tidak harus ya, dianjurkan. Itu nanti berimplikasi kepada bagaimana? Ini sekarang kan ada internasional kan ada idol itu apa? Yang nyanyi dan itu sampai yang internasional itu lah. Itu suatu ketika lihat adanya adzan, pernah nggak Anda? Ada ya adzan itu. Bagaimana seperti itu? Nah, adzan ketika di tempat untuk perlombaan, bagaimana hukumnya? Nah ini pertama begini, adzan itu tujuannya adalah untuk sholat pertama. Dan tempatnya di masjid. Boleh tempat di sohroh yang di mana di gubuk yang di anu itu di hutan tadi boleh. Tetapi tujuannya adalah untuk sholat. Kalau tujuannya bukan untuk sholat, lihat-lihat juga. Untuk anak-anak lomba adzan misalnya. Tujuan untuk pendidikan jelas untuk pendidikan. Ya. Tetapi untuk lomba-lombaan, untuk adu suara dan sebagainya itu tidak. Nah, ini termasuk dari sini. Nah, supaya tidak dilakukan. Pertama, tujuan untuk sholat kan, tidak untuk pendidikan kan. Kalau tujuan untuk hiburan ya hiburan ya. Nah, itu seperti itu. Baik. Nah ini ilahnya. Tujuan adalah untuk hiburan, untuk apa namanya, bukan untuk sholat, maka tidak dianjurkan. Baik. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan suci. Bagaimana dalam keadaan tidak suci? Nah, kalau bisa dalam keadaan suci. Kalau terpaksa misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bersuci dulu kan, setelah itu adzan, setelah itu kan sholat, ya bersuci dulu lah. Baik. Kemudian baik. Ayat takallama atna al-iqamah imma al-kalam atna al-adzan faqad kariha. Nah, ketika adzan terus kemudian ngomong misalnya, ketika ini adzan terus kemudian ini bagaimana ngomong-ngomongan ketika waktu sedang adzan? Ya tidak dianjur, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali kalau misalnya darurat, itu ada peringatan, ada bahaya atau ada. Nah, kalau tidak dihindari maka akan membahayakan orang lain. Nah itu boleh, misalnya dalam keadaan darurat. Ya. Baik. Kemudian yang ke-11, al-adzanu fi awalil waqti wa qablihi. Nah, adzan sebelum waktu sholat. Itu asalnya tidak boleh sebelum waktu sholat, kecuali sholat subuh. Karena ada antara Ibnu Ummi Maktum dan Bilal itu adanya sendiri-sendiri. Ya. Bilal itu lebih malam, Ibnu Ummi Maktum sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, seperti itu. Kecuali sholat subuh. Baik. Ya. Karena a'ma wa ya'khudhu minhu jawaza adzanihi idza istata'a ma'rifatal waqti. Baik, ini Ibnu Ummi Maktum. Kemudian yang kedua, al-faslu bainal adzani wal iqamah. Ada jeda antara adzan dan iqamah. Baik. Supaya dijeda. Kenapa? Termasuk waktu-waktu yang mustajabah adalah antara adzan dan iqamah. Dan supaya diberi waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk datangnya jamaah. Yang ke-13, man adina fahuwa yuqimu yajuzu ayuqima al-muadzin wa ghairuhu bi ittifaqil ulama walakin al-aula ayatawal al-muadzin al-iqamah. Yang adzan juga yang iqamat itu dianjurkan seperti itu. Tetapi misalnya tidak bisa iqamat, maka dipercayakan pada orang lain nggak apa-apa. Baik. Kemudian yang ke-14, mata yuqamu ila sholat qala Malik fi al-Muwatta lam asma fi qiyamin nasi hina tuqam as-salat haddan mahdudan inna ma radanika ala qaifatin nas. Baik. Antara adzan dan iqamah itu berapa waktu? Tidak ada ketentuan. Tapi supaya diberi jeda waktu. Misalnya jamaahnya masih sedikit dan antara adzan dan masih pendek, maka diperpanjang lagi. Seperti itu. Baik. Kemudian yang ke-15, al-khuruju minal masjidi ba'dal adzan. Setelah adzan keluar dari masjid. Nah, enggak apa-apa lil hajati, untuk
melakukan misalnya ke hamam atau ke kamar kecil boleh. Al-adzan wal iqamatu al-faitah. Sudah kesiangan, subuh sudah jam 5 kurang sedikit misalnya, baru bangun ya, satu kampung misalnya. Bagaimana? Adzan, tetap adzan. Tetap adzan. Kemudian yang ke-17 adzan nisa wal iqamatihinna. Ini ada dua pendapat. Ya boleh. Tidak dianjurkan wanita untuk adzan. Nah, kalau Imam Syafi'i lihat tertentu. Kalau komunitasnya pada waktu itu perempuan tok misalnya dalam gedung jangan ada, kalau ada sholat pada waktu itu juga bisa dengan azan, tetapi tidak sampai didengar sampai keluar didengarkan halayak ramai, terutama laki-laki. Baik, sampai sini ya. Terus kemudian ini azan itu tujuannya adalah untuk sholat. Ada azan untuk mengazani, diperdengarkan bayi ketika baru lahir, azan dan iqamat. Itu bagaimana? Menurut Darul Iftah Al-Misriyah Mesir itu dianjurkan. Kalau menurut Darul Iftah di Arab Saudi dibolehkan walaupun tidak harus ya. Tidak dianjurkan ini tetapi boleh. Dasarnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dua-duanya punya hadis ya sama, boleh kedua-duanya boleh, baik. Terus kemudian azan ketika mengubur mayit itu bagaimana? Nah, ini disebutkan di sini bid'ah. Kalau itu diniati bagian dari tata cara syariatnya menguburkan mayit, itulah bid'ah. Ya, bid'ah. Tidak boleh, tidak ada ajarannya dan tidak berpahala, karena tidak ada ajarannya. Ya, nanti tentang bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu dalam tata cara ibadah yang mahdhah, yang sudah ada aturannya, ibadah tersebut ada aturannya. Ibadah yang tidak ada aturannya gimana? Sedekah, jumlahnya tidak tentukan, mau banyak maunya, itu mau pergi ke Mekah naik onta atau naik sepeda motor, naik pesawat, itu pada zaman Nabi Pak naik onta, apa harus naik onta? Enggak. Dan tentang ibadahnya harus ikutin Nabi, tata cara ibadahnya di Mekah sana ketika di tempat haji. Tetapi cara berpergiannya itu bukan bid'ah. Ya. Baik, dari sini ada terus kemudian ada yang ini musim haji ya. Sebelum pergi ke sana ada upacara, kemudian ada adzan. Itu bagaimana? Itu yang mendasarkan seperti itu ada, tetapi salah menempatkan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi ya, di apa namanya? Dibuka di situ ya. Itu perintah kepada Nabi Ibrahim. Serulah manusia untuk melakukan ibadah haji. Adzan. Itu adalah seruan untuk menyeru ibadah haji, bukan untuk menyeru sholat. Kalau adzan itu adalah untuk sholat. Jadi asbabul wurudnya adalah untuk melakukan sholat. Maka digunakan ketika mau sholat. Ketika berangkat ibadah haji itu bukan bagian dari sunnah. Baik, ada pertanyaan. Nah, ini. Yaqulu mislama yaqulul muadzin illa fi hayya 'alaita, ini fa inna yaqulu aqiba kulli kalimatin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini tadi ya yang at-tafwid tadi ya.
at-tafrib wa yushra'u lil muadzini at-tafribu wa huwa ay yaqula fi adhan subhi ba'da hayya 'alaitaini as-salatu khairun minan naum. Qala Abu Mahdhurah, ya Rasulullah, alimni sunnatal adzan. Fa'allamahu wa qala fa in kana salatu subhi qulta as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa la yushra'u li ghairi subhi. Nah, ini tidak, di sini tidak ada ini ya. Jawabnya bagaimana? Jawabnya di sini tidak diceritakan di sini baik-baik. Ada kok, saya pernah mendengar itu. Jawabnya bagaimana? Aqamah itu ketika qad qamatis shalah, aqamahullahu wa adamaha. Ada yang pernah apa namanya? Shadaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ini saya pernah dengar itu. Tapi di sini fikih sunnah enggak ada. Ini ya, enggak disebutkan. Aqamahallahu wa adamaha wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Apa? Itu hanya ada di azan awal. Tapi ketika azan subuh tetap seperti awal, seperti biasa. Apakah azan pertama atau yang kedua? Ya. Dua-duanya. Kalau yang ketika mendengar azan untuk sholat itu disunahkan untuk jawab. Bagi yang terutama azan pertama, bagi yang bangun ya, sudah bangun ya, yang sudah mendengar. Penempatan as-sholatu khairun minan naum itu ketika ada di azan awal subuh atau memang pas masuk sholatnya. Jadi pas masuk sholat itu azannya seperti biasa. Tapi ketika azan awal itu baru ada kalimat, karena itu kan Bilal yang biasa mengazankan azan awal subuh itu kan Bilal. Dan Bilal menambahkan itu ketika azan awal. Tapi ketika azan subuh Ibnu Ummi Maktum. Seperti azan ketika biasa masuk sholat. Baik. Terus kemudian ada kaidah dalam usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Tadi sebab-sebabnya dari yang dilakukan oleh adzan Bilal itu seperti itu, dilakukan oleh Ibnu Maktum itu seperti itu. Jadi yang dijadikan ibrah contoh ini adalah umumul lafzi. Umum, lafadznya itu umum, yaitu ketika sholat subuh adzannya itu ada at-taswibnya. Jadi tetap sama ya. Bisa dilakukan. Tapi jawaban dari as-sholatu khairun minan naum seperti tadi. Iya, ya, tidak ada bedanya. Yang jelas ketika adzan untuk subuh, dua-duanya kan untuk subuh ya kan. Walaupun belum masuk subuh, ya kan? Tujuannya adalah untuk sholat subuh, dua-duanya untuk sholat subuh. Nah, maka ini sini bi umumul lafzi. Lafadznya umumnya apa? Perintah sebelum sholat, maka jelas ini adalah sholat subuh, maka melakukan at-taswib. La bi khususi sabab. Sebabnya itu khusus, itu dilakukan oleh Bilal. Yang satunya dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum khususnya. Tetapi secara umum ajarannya seperti itu. Untuk sholat subuh itu dilakukan taswib. Jadi bukan takbirnya Bilal ya, ketika sholat khairun minan naum itu bukan inisiatif atau improvisasinya Bilal. Bukan. Jadi ini di at-taswib. Rasulullah dari Rasulullah inilah. Ya, di hadits Abi Mahdhurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu al-iqamah sab'a. Ini yang iqamah. Tadi taswib tadi ya ini. Abu Mahdhurah, ya Rasulullah, alamini sunnatal adzan fa 'allamahu wa qala fa idza kana sholatu subhi qulta, ketika engkau adzan subuh engkau mengatakan as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum. Itu dari Rasulullah. Ya. Nah, kemudian kalau di Madinah yang adzan pada waktu itu Bilal, maka Bilal hanya menjalankan. Ya, semuanya dari
dari Rasulullah. Baik. Kalau yang jarak ada dengan pemain itu apa namanya yang bergantung dikatakan koma itu milik imam itu Qomat itu? Komat itu milik imam. Qomat milik imam gimana? Imam datang baru komat. Oh gitu. Ya, ini dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana antara qomat dan adzan tadi? Biasanya nunggu Rasulullah. Rasulullah kan rumahnya dekat ya, dengket dengan raudhah itu kan. Nah, ketika adzan ya, Rasulullah kadang ya masih di luar atau masih sudah di dalam masjid. Nah, ketika adzan Rasulullah masih dalam. Kemudian Rasulullah belum keluar ke masjid. Pernah suatu ketika Rasulullah itu nggak keluar ke masjid waktu itu sholat isya ya, sholat isya sampai ngantuk sampai tekelu yang lain itu. Nah, kemudian Rasulullah keluar malam, sudah agak malam. Nah, ya baru qomat seperti itu, menunggu Rasulullah. Nah, suatu ketika begitu adzan nggak begitu lama banget Rasulullah keluar langsung iqomat. Nah, diantaranya. Jadi sehingga nggak ada ininya, batasannya, nggak ada batasannya, dan bukan miliknya imam. Ya. Walaupun itu seakan-akan ya itu karena Rasulullah ya, karena Rasulullah, jadi nggak berani untuk menjadi imam kalau tidak disuruh oleh Rasulullah. Ya. Kalau di masjid yang lain ya siapa yang ditunjuk atau siapa yang biasa menjadi imam atau yang lebih fasih dan lebih ahli Quran, nah itu. Apalagi kalau sudah ada petugasnya, sudah tunjuk, ya itu. Kalau belum datang, ya ditunggulah sebentar. Kalau masih ke kamar kecil, ya ditunggulah. Baik, gitu ya. Insya Allah yang kita kaji pada petang hari ini, mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya menjadi pedoman dalam ibadah kita. Baik, kurang lebihnya itu dari saya atau kurangnya dari saya. Kalau lebihnya saya kalau benar itu hanya saya membaca menyampaikan toh. Baik. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.